Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat ya. Jadi kali ini kakak akan kembali lagi membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya kepadamu, kami datang kepadamu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami mau melanjutkan ibadah kami. Jagai kami, jagai pikiran kami, jagai yang mengganggu kami supaya tidak ada yang bisa mengganggu dalam ibadah ini. Ya Bapa, kami percaya Kau menjagai kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, jadi kali ini kakak akan membawakan firman Tuhan di mana tentang memperluas. Di mana itu memperluas? Nah, di mana itu ayatnya? Kita akan baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-15. Bagaimana adik-adik? Udah bawa Alkitab? Bagi yang memegang Alkitab pada saat ini, boleh dibaca Alkitabnya ya. Tapi yang belum memegang, usahakan untuk lain kali membawa Alkitab, karena di sini kita membawa firman Tuhan. Karena kita di sini membawa firman Tuhan, membacakan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, yaitu kita harus memiliki kitab yang berisikan firman Tuhan. Baik adik-adik, jadi kita akan baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-15. Kakak akan membacakan buat kita semuanya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, dari sini adik-adik kita akan belajar di mana itu tentang talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik itu kita pergunakan, bagaimana cara kita mengembangkan. Nah, kakak punya satu contoh. Bagaimana itu contoh talenta seperti yang kita bicarakan ya adik-adik. Nah, kakak sudah mempersiapkan kertas yang sangat utuh. Nah, ini kertasnya utuh ya. Kertasnya menyambung, tidak ada yang terputus. Kakak ambil 2 kertas. Ini juga kertasnya utuh, menyambung, tidak ada yang terputus ya adik-adik ya. Nih. Jadi kita akan melihat, kakak akan potong kertas yang pertama. Nih, kakak akan potong kertas yang pertama. Ini adalah orang yang tidak mau mengembangkan talentanya. Orang yang tidak mau memperluas talentanya. Jadi, jika orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ini adalah orang yang tidak bisa memperkembangkan apa yang dimiliki olehnya. Nah, apakah yang terjadi jika demikian adik-adik? Kita akan melihat ya. Kakak sudah selesai potong. Kita bisa melihat bahwa ini akan terputus. Jika kita lihat setelah ini kakak potong, ukurannya tetap sama. Dia hanya tetap segini adik-adik. Yang tadi ukurannya itu hanya seluas, kalau kita lihat seluas kepala ya, dia tidak bisa bertambah. Dia tidak bisa bertambah, dia tetap seluas ini. Nah, terus bagaimana dong kak kalau ada orang yang rajin, ada yang orang ingin mengembangkan talenta? Nah, bagaimana dengan orang yang mengembangkan talentanya? Apakah tetap sama? Nah, kita bisa belajar dari contoh yang kakak buat. Ini kertas yang kedua tadi, kakak akan memotong adik-adik. Nah, kita akan potong. Dari kertas ini adalah orang yang rajin belajar, orang yang ingin mengembangkan talentanya, orang yang ingin memperluas talentanya. Nah, jadi dari kertas ini, orang yang rajin belajar, orang yang mau memperluas talentanya, yang mau memperkembangkan talentanya,
apakah tetap sama seperti yang kita lihat di kertas pertama adik-adik? Apakah dia tetap segitu-segitu saja? Karena dia sudah rajin, karena dia sudah rajin baca kitab, rajin berdoa, rajin belajar, dan selalu mengikuti kata Tuhan dan ingin memperluas talentanya. Nah, kakak sudah potong. Kita bisa lihat adik-adik setelah kita potong. Nah, dia tidak sama seperti yang tadi adik-adik. Dia tetap terikat, tidak terpisah, tetap menjadi satu dan semakin luas. Kita lihat ya, adik-adik ini semakin berkembang ya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa dalam firman Tuhan itu kita harus ingin mengembangkan apa yang telah kita punya. Nah, bagaimana caranya, Kak? Yang pertama, kakak akan beritahu buat adik-adik semuanya. Nah, yang pertama itu kita harus rajin seperti yang kakak bilang tadi. Yang kedua, bagaimana kita ingin mengembangkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, dari situ kita harus bagaimana dong, Kak, kalau kayak gitu. Kita boleh bergaul bersama teman, boleh berteman kepada teman, dan tidak boleh memiliki musuh. Karena apa adik-adik? Kalau kita memiliki musuh, nah kita tidak akan memiliki teman lagi. Karena musuh kita memiliki teman, dan kita akan semakin banyak lagi musuh, semakin banyak lagi yang benci kita. Nah, terus gimana dong Kak kalau banyak yang benci kita? Kita tidak akan bisa memberikan firman Tuhan. Kita tidak akan bisa mengajak mereka mengikut Tuhan. Nah, kenapa mereka nggak mau, Kak? Nah, adik-adik, sebagian teman mau mengikut kita di dalam firman Tuhan karena mereka adalah teman kita. Nah, karena mereka ikut firman Tuhan, mereka jadi tahu dan mereka akan rajin. Setelah itu mereka akan ikut dengan Tuhan. Nah, lantas bagaimana dong Kak kalau udah demikian? Nah, ini adik-adik. Kalau kita memiliki teman, ini seperti kertas ini adik-adik. Kita lihat ya, ini juga kertas yang utuh. Kertas yang utuh yang tidak ada terputus sama seperti kertas yang tadi. Ini adalah contoh pertemanan di dalam hidup kita. Kakak akan potong kembali kertas ini ya adik-adik. Nah, kita lihat kertas ini, kita akan potong. Ini adalah orang yang ingin bergaul kepada temannya, ingin yang mengajak temannya ke gereja, ingin mengajak temannya berdoa, mau mengajak temannya berteman, tidak mau memiliki musuh. Nah, karena itu dia selalu ikut firman Tuhan. Bagaimana lagi? Ayo apalagi? Ayo sebutin. Ayo semuanya. Bagaimana lagi? Pertemanan itu tidak boleh sombong, tidak boleh memiliki musuh, tidak mau bertengkar, tidak boleh berantem. Nah, begitulah ya adik-adik ya. Nah, jika itu pertemanan, seperti apakah itu pertemanan Kakak? Nah, di sini Kakak akan kasih contoh. Pertemanan adalah seperti kertas yang menyatu, tidak boleh terputus walaupun memiliki masalah. Coba kita lihat adik-adik. Dia akan tetap menyatu. Tidak bisa terputus biarpun memiliki masalah. Nah, Kak, kalau udah berteman kayak gini gimana? Semakin banyak orang yang ingin memperluas. Karena semakin banyak ingin memperluas, pasti akan semakin luas adik-adik. Jadi semakin banyak yang percaya kepada Tuhan, kita akan semakin banyak diselamatkan. Nah, jadi apa arti diselamatkan adik-adik? Ada yang tahu? Nah, betul. Diselamatkan itu adalah kita akan masuk ke dalam sorga. Siapa yang mau ke sorga? Ayo. Nah, siapa yang mau ke neraka? Jangan. Kalau bisa, kita tidak boleh ada yang ke neraka. Kita semua percaya bahwa Tuhan tolong kita. Tuhan mau tolong kita, Tuhan angkat kita semua ke surga karena kita ingin tidak mau sendiri masuk surga. Kita akan memperluas, kita akan memperbanyak teman yang ingin masuk surga. Bagaimana caranya adik-adik? Kita rajin ajak teman kita rajin ajak
teman kita berdoa, gereja, baca firman, berbuat baik. Nah, begitu adik-adik. Jadi kira-kira udah paham belum ini adik-adik? Karena kakak yakin adik-adik semua sudah paham. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita kembali bersama di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau ya Bapa, kami ingin memperluas lagi, semakin banyak lagi yang percaya kepadamu. Kami ingin sayang kepada teman kami, supaya teman kami ini juga dapat memperluas dan semakin banyak yang selamat dan semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih Engkau berkati. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, demikian firman kita pada hari ini. Kakak akan kembali lagi minggu depan. Terima kasih adik-adik. Shalom.